Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini sedang ramai mengenai beberapa ulasan yang mengatakan bahwa ada jurnalis Indonesia ataupun warga negara Indonesia yang ditangkap oleh IDF ataupun tentara Israel. Dan bahkan dalam beberapa ulasan disebutkan jurnalis asal Indonesia ini disebutkannya diculik oleh tentara Israel. Tapi ada versi yang berbeda. Ini langsung disampaikan oleh warga negara Israel mengenai hal ini, karena ini sudah ramai sekali di Indonesia maupun di Israel, ramai sekali diperbincangkan. Dan karena itu seperti yang ada di layar, sama-sama kita dengarkan penjelasannya dari Joyce ya. Seperti yang ada di sini, ini langsung diposting oleh Joyce ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Halo semua dari Israel. Hari ini hari Selasa. So, aku mau Ini kemarin ya, tentang Bapak topik Ibu. yang sangat viral ya. Jurnalis Indonesia Bambang Nuryono ditangkap sama IDF karena dia adalah di armada mau masuk ke Gaza. Semuanya pada bilang, wah, IDF-nya gimana? Kok mereka begitu? Armada itu kan mau bantu warga Gaza, so IDF-nya jahat, IDF-nya ini musuh, bla bla bla, iblis. Saya udah dengar semua. Tapi saya mau tanya, negara mana akan kasih izin untuk orang sipil, aktivis apa aja, volunteers, whatever, masuk ke wilayah, nggak pakai paspor, nggak pakai apa-apa? Itu kan liar, bukan legal itu. So, kenapa semuanya orang pada kaget-kaget? Wah, look what IDF did now. Like seriously, kalau ada kapal laut masuknya yang bukan cara ilegal ke wilayah Indonesia, tentara Indonesia gimana? Oh, silakan aja, masuklah ke zona perang. Why? Kenapa semuanya pada lihat itu, oh bingung, wah kenapa IDF begitu? Dan Pak Bambang bukan ditangkap karena dia orang Indonesia, dia ditangkap karena dia di dalam armada yang mau masuk ke Gaza, caranya tapi liar. So, yes, iya dong ditangkap, iya dong harus tanggung jawab. Oke, jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian, itu yang tadi dijelaskan oleh Joyce, warga negara Israel, perihal ini. Dan ini seperti ada di sini ya, ini ramai sekali nih mengenai jurnalis asal Indonesia ini yang kemudian ditangkap ya oleh IDF ataupun tentara Israel. Nah, di sini dia ya. Beberapa ulasannya itu menyebutkannya adalah bukan ditangkap ya, tapi di sini misalnya jurnalis Republika Bambang Noroyo diculik Israel saat menuju Gaza. Lalu kemudian juga di sini ada lagi yang menguraikan Israel tangkap jurnalis Indonesia, keberadaan Bambang Noroyo dan kapal GSF belum diketahui ya. Ikuti misi kemanusiaan Palestina, wartawan Republika Bambang Noroyo diculik tentara Israel. Jadi itu narasi yang kemudian sedang ramai sekali berkembang di ruang publik beberapa jam terakhir ini ya. Tadi yang dijelaskan oleh Joyce itu warga negara asli Israel, itu hari kemarin ya teman-teman. Di sini ini banyak sekali ya. Jadi bukan hanya satu media yang kemudian menguraikannya, dan ini ya yang disebut sebagai jurnalis ya, jurnalis Republika, namanya Bambang Noroyo teman-teman Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat di sini ya, supaya ini dia ya. Nah, tadi saya ada lihat videonya itu ya, siapa namanya jurnalis ini ya, Bambang Noroyo itu membuat satu video ya, katanya sekarang posisinya di ini ya, ditahan oleh pihak Israel. Tapi bukan ini juga, bukan ditangkap narasi yang disampaikan itu. Jadi akhirnya yang terjadi di ruang publik ramai sekali, dan banyak banget yang kemudian menyampaikan kekecewaan ataupun amarah seperti yang tadi disampaikan oleh Joyce. Nah, jadi dia ini teman-teman katanya kan tergabung dalam ini ya, sebentar ya, seperti yang di sini ya, dalam flotilla ya, flotilla sebentar, seperti yang tadi dilihat di sini ya. Jadi bergabungnya seperti yang ramai beberapa waktu yang lalu itu kan juga, siapa itu namanya ya, Hussein ya. Hussein kan juga bergabung ya di sini ya, misi kemanusiaan ke Gaza itu teman-teman. Jadi ini ramai sekali. Tapi yang kemudian menjadi berkembang di ruang publik itu adalah perihal bahwa wartawan ini itu diculik oleh pasukan Israel. Nah, itu yang tadi dibantah oleh Joyce bahwa
jurnalis asal Indonesia itu bukan ditahan, bukan ditangkap karena dia warga negara Indonesia, tapi perihal dokumen yang kemudian dipandang tidak lengkap, ya dipandang tidak memenuhi syarat seperti yang sudah ditentukan di sana. Akhirnya dia ditahan oleh tentara Israel yang bertugas di sana. Jadi itu yang disampaikan oleh warga negara Israel. Jadi akhirnya yang terjadi itu ada dua versi ya. Ada versi yang tadi kita dengarkan bersama-sama itu, lalu kemudian juga ada versi dalam beberapa ulasan yang kemudian menyampaikan perihal kecaman terhadap pihak Israel. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, memang apa yang terjadi di sana ini sudah lama sekali ya. Itu sudah lama sekali, sudah beberapa tahun terakhir ini. Ya, situasi yang terjadi dengan Israel dan pihak-pihak lain yang terlibat dengan mereka itu memang ini sudah cukup lama, dan tentu ini sesuatu yang sangat ya membutuhkan adanya ketenangan sebenarnya, adanya perdamaian di sana bisa terwujud ya. Makanya saya secara pribadi salah satu orang yang beberapa waktu lalu ya menyampaikan terima kasih dan juga apresiasi kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto ketika beliau hadir di dalam sidang PBB itu ya, yang dilaksanakan pada beberapa waktu yang lalu, dan beliau menegaskan beberapa poin penting ya mengenai keamanan Israel harus dijamin. Lalu kemudian juga beliau menyuarakan perihal win-win solution ya win-win solution. Jadi kedua-duanya ini harus dijamin, keamanannya harus dipastikan. Nah, memang pidato dari Bapak Presiden Prabowo tersebut juga pada akhirnya memunculkan beragam reaksi ya. Ada yang pro dan ada yang kontra. Kalau mereka-mereka yang selama ini memang berposisi tidak senang, tidak suka ataupun benci dengan Israel ya, tentu saja mendengar pidato dari Bapak Presiden Prabowo waktu itu ini sesuatu yang dianggap tidak disukai ataupun tidak disenangi, dan kemudian disertai dengan kritik terhadap itu. Tapi kemudian bagi mereka yang menginginkan agar adanya perdamaian di sana, agar adanya kemudian ketenangan di sana, ya tentu saja sangat setuju perihal itu ya. Salah satu yang seringkali juga mengkritisi mengenai siapa ini namanya, ini Bapak Ibu ya, salah satu yang sering mengkritisi Israel itu ya, ini siapa, Hussein ya, Hussein. Coba kita lihat di sini ya, Hussein. Nah, itu juga sering ya, bahkan waktu yang lalu kan mereka juga ke sana ya, Hussein sebentar. Mereka ke sana, tapi kan itu juga tidak jadi Bapak Ibu ya, waktu itu ya. Itu kan tergabung dalam ini Global Smooth Flotilla juga itu ya, seperti yang di sini ya. Ini kan juga tergabung dalam Global Smooth Flotilla ya, seperti yang beberapa waktu yang lalu itu kan katanya kan waktu yang lalu itu kan mereka ke sana yang mau ke Gaza itu, walaupun itu jalurnya sedang diblokade ya, tapi kan narasinya itu mereka harus tembus blokadenya lalu kemudian membawa bantuan kemanusiaan di sana. Nah, yang menjadi ramai waktu yang lalu itu adalah ketika tentara-tentara Israel menahan kapal-kapal ataupun ya transportasi laut yang mereka tumpangi itu. Dalam beberapa ulasan teman-teman bisa dicek di video-video sebelum ini, tentara Israel itu menjelaskan bahwa di dalamnya itu tidak ada apa-apa. Nah, akhirnya ini menjadi ramai lagi. Nah, beberapa hari terakhir ini ramai lagi nih ya, mengenai ada relawan yang datang ke sana lalu kemudian ditangkap oleh pihak Israel dengan alasan karena perihal dokumennya tidak lengkap, sehingga kemudian tidak boleh masuk ke zona yang sekarang sedang ya terjadi konflik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Karena memang ini masih panas ya, sekalipun beberapa waktu yang lalu kan sudah ada gencatan senjata lalu kemudian ya diupayakan mengenai perdamaian ya, yang waktu yang lalu tuh kan Bapak Presiden Prabowo Subianto juga sempat hadir ya, mengikuti mengenai penandatanganan ya beberapa pemimpin negara itu yang dipimpin oleh Donald Trump ya, Presiden Amerika Serikat ya. Jadi itu yang terjadi beberapa waktu lalu, dan sebenarnya bagi saya secara pribadi ya, apa yang terjadi di sana ini tentu itu sesuatu yang sangat memprihatinkan ya. Kasihan warga yang ada di sana, baik yang ada di Gaza maupun yang ada di Israel, karena kan membuat mereka tidak bisa beraktivitas normal, tidak bisa melakukan kegiatan sebagaimana seharusnya. Jadi yang paling penting sebenarnya untuk ini ya membaik situasinya adalah terwujudnya perdamaian. Kalau saya sih harapannya seperti itu.